Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat di mana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ada video baru dan sepertinya ada agama baru. Karena Babe juga baru tahu ada agama yang tentunya non-muslim yang bernama agama Budi. Dan ini sangat geger karena menyampaikan bahwa agama Islam akan runtuh dalam waktu 5 tahun lagi. Masya Allah, ini sangat luar biasa sahabat. Baiklah sahabat, mari kita langsung saja simak videonya serta kajian dari Tasik Ngaji tentang agama Budi ini sampai selesai. Islam 1400 tahun atau Islam 1500 tahun. Mungkin Anda akan menemukan tentang artikel yang menyatakan umur agama Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun, tapi lebih dari 1400 tahun. 5 tahun. Ketika saya lihat kalender Hijriah, sekarang itu pada tahun 1445. Nah, kalau pernyataan teman ini yang antara 1400 dan 1500, tentunya pada tahun 1450. Kalau pada tahun 1450 dan sekarang itu 1445 Hijriah, maka umur agama Islam itu hanya 5 tahun lagi. Masya Allah. Jadi menurut keyakinan agama Islam sendiri, Islam itu hanya akan bertahan 5 tahun lagi. Ini yang saya lihat lagi, bahwa 5 tahun lagi runtuhnya agama Islam itu sudah mulai di situ. Masya Allah. Umat Islam akan runtuh setelah 5 tahun lagi, dan itu menurut keyakinan umat Islam. Orang ini bukan beragama Islam tentunya, dan katanya orang ini beragama Budi. Kita tidak tahu apa agama Budi ya ikhwan, tetapi kalau misalkan kita melihat dari komentar-komentarnya, itu banyak didukung oleh non-muslim seperti orang-orang Kristen ya ikhwan. Sangat mendukung sekali terhadap statement orang ini. Nah, kemudian karena berangkat dengan keawamannya melihat umur umat Islam katanya sampai 1500 tahun dan tidak lebih daripada 1500 tahun, saya katakan itu adalah keawaman yang disampaikan oleh orang ini. Kita akan jawab semuanya terkait daripada pernyataan umur umat Islam lebih dari 1400 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Itu bukan hadis Nabi SAW. Perlu diketahui sekali lagi, itu bukan masdar awal atau masdar sani, bukan sumber hukum yang pertama umat Islam dan bukan sumber hukum kedua umat Islam dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada redaksi hadis yang seperti itu. Artinya ini kalam siapa atau kaul siapa? Ini adalah ijtihad para ulama yang kemudian mengatakan umat Islam itu tidak lebih daripada 1500 tahun. Mana hitungannya? Baik, kita akan jelaskan. Nabi Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel itu jaraknya 2000 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, maka jaraknya kepada Nabi Muhammad SAW adalah 600 tahun. Sehingga ada hitung-hitungannya. Kalau misalkan jaraknya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad 2000 tahun dan jaraknya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW 600 tahun, sehingga 2000 dikurangi 600 tahun, dan itulah umur umat Nabi Muhammad SAW, antara 1400 tahun dan 1500 tahun. Akan tetapi sekali lagi kami tegaskan di sini, tidak ada redaksi dimanapun itu berada dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW adalah 1500 tahun, bahkan kurang dari itu. Makanya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat itu mempunyai batas waktu. Siapa yang mengetahui itu? Tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Jadi orang ini tidak menghitung terlebih dahulu pendapat para ulama yang mengatakan 1500 tahun
ternyata ada hitungannya di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, kemudian dikurangilah zaman Nabi Musa dengan diutusnya Nabi Isa 600 tahun. Itu ya ikhwah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan 1500 tahun itu bukan berarti umat Islam lenyap kemudian diganti oleh agama-agama yang lain. Bukan berarti umat Islam itu tidak ada kemudian diganti suburlah agama-agama lain seperti itu. Tidak seperti itu keyakinan dan pemahamannya. Karena apa? Karena umur umat Islam dengan ijtihad yang ada ini 1500 tahun itu bukan kaitannya dengan hal itu, tetapi berkaitan dengan kiamat kubro, artinya kiamat besar. Maka kalau misalkan kita melihat redaksi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalkan Anda percaya bahwa umat Islam itu tidak kurang dari 1500 tahun dan itu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Anda harus lebih percaya kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa umat Islam oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diwafatkan sebelum kiamat besar itu terjadi. Dan ini yang kemudian sebetulnya Anda yang harus percayai, karena ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lihat bagaimana redaksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Hibban. Bagaimana redaksi hadisnya? La taqumus sa'atu illa ala syirari khalq hum syarrum min ahlil jahiliyah la yad'una Allah bisyai'in illa raddahu alaihim. Kiamat hanya akan terjadi pada manusia yang paling jelek. Mereka lebih jelek dibandingkan orang jahiliyah. Setiap doa yang mereka panjatkan pasti Allah tolak doanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis berikutnya, summa yab'atsullahu rihan karihil misk massuha massul harir fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbatin minal imani illa qabadathu summa yabqa syirarun nasi alaihim taqumus sa'ah. Kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi, sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek, di tengah mereka lah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dikuatkan lagi oleh hadis Nabi yang lainnya, fabainama hum kadzalika idz ba'atsallahu rihan thayyibah. Setelah mereka hidup penuh gelimang dunia, Allah mengirim angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim, hingga yang tersisa adalah manusia terjelek. Mereka melakukan hubungan badan layaknya himar keledai. Di tengah mereka lah kiamat terjadi. Dalam hadis ini kita diberikan informasi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa umat muslim, nanti banyak umat muslim, akan tetapi Allah akan wafatkan menjelang kiamat itu terjadi. Allah akan wafatkan, kemudian umat Islam akan meninggal dunia dengan sababiah angin yang Allah utus kepada umat Islam dengan wangi yang seperti miski itu ya ikhwah. Jadi saat itulah umat Islam meninggal dunia, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tersisa adalah umat yang terjelek, dan yang tersisa adalah umat yang jauh daripada Tuhannya, umat yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ijtihad para ulama yang mengatakan bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun karena ada hitungannya dari semenjak diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, kemudian dikurangi di zaman Nabi Isa alaihissalam sehingga 600 tahun jaraknya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga melahirkan 1400 tahun sampai 1500 tahun. Itu adalah kiamat besar, menjelang kiamat besar. Kemudian umat Islam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya angin itu, dan yang tersisa adalah umat seperti apa? Umat yang terjelek yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kalau misalkan Anda percaya umur umat Islam itu sampai 1500 tahun, maka Anda justru harus lebih percaya kepada hadis Nabi SAW, di mana ketika umat Islam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umat setelahnya adalah umat yang terjelek. Di tengah-tengah itulah kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua umat Islam, tentunya orang yang beriman kepada Allah, tidak merasakan huru-haranya akhir zaman kiamat itu sendiri, dan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza, ana minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.